Cowok aku. Kan mereka iku lho. Burine wis lho, Kak. Duh, tembak. Ya aku ngelag, gak bisa gerak. Ayo ra tolong. Padahal sinyalnya api loh. Kak, aduh. Itu HP-nya yang kacangan. Makanya itu pakai Realme yang terbaru. Dan makanya di era pandemi yang semakin susah ini, kita menemukan sebuah Kok pandemi pekerjaan. ya? HP. Di era terbaru ini biasanya orang itu kalau bicara Kelebihan kebablas. di bulan September ini ramai sekali dibicarakan tentang Realme yang terbaru, yaitu Realme berapa ya saya lupa. Tapi di sini saya mengajak teman saya, seorang trainer dari Realme-nya yang akan menjelaskan secara lengkap tentang produk terbarunya. Silakan Mas. Ini handphone apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim. Saya GT dari Realme Back Jember. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang smartphone, banyak banget. Oh, banyak banget. Oh, banyak banget. Oh banyak banget. One, two, four. Oh, banyak banget. Oh, banyak banget. Oh, banyak banget. Oh banyak banget. Oh, banyak banget. Oh banyak banget. Oh, banyak banget. Oh banyak banget. Oh, banyak banget. Bicara tentang smartphone, banyak banget smartphone yang udah keluar ya. Terutama Realme ini nggak mau kalah nih. Nah, karena Realme nggak mau kalah, terciptalah yang namanya Realme 7 dan Realme 7i. Realme 7i dan Realme 7. Apa yang jadi daya tarik? Biasanya apa ya? Kalau orang Warna. 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 Oh warna kasih asmara. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Nah, kalau kita berbicara suatu benda, pasti kita ngeliat benda itu pertama dari desainnya dong. Karena ada pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Dari apa? Dari Dari sawah turun ke kali. minta. Oh, minta. Bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Dari mata turun ke hati. Nah, sama aja dengan desain si Realme 7i dan Realme 7 ini. Nah, si Realme 7 ini itu dia punya dua warna, teman-teman. Yang pertama itu Polar Blue dan Aurora Green. Nah, sedangkan si Realme 7 ini itu punya dua warna, Miss White dan Miss Blue. Apa? Apa? Kok panjang? Kok gak lucu ya? Kok serius? Terus kita ngapain? Ya, Ngopi. Ya, konsepnya beda nih. Karena sepertinya tamu kita adalah tamu yang serius. Jadi ya saya serahkan ke ahlinya yang dia sebagai mantan penyiar. Silakan senyum. Oke. Kalau melihat dari handphone keluaran terbaru, orang-orang itu pasti akan mempertanyakan soal layar. Nah, untuk layarnya itu sendiri ukurannya berapa? Krik. Katanya serius kan? Ya itu. Nah, kalau kita berbicara soal layar, Realme 7i dan Realme 7 ini itu udah dilengkapi layar yang gede, teman-teman. Kalau yang Realme 7i ini itu dilengkapi dengan layar 6,5 inch HD+. Screen rasionya 90%. Artinya di depan ini udah kayak layar semua, teman-teman. Sedangkan si Realme 7 ini itu dilengkapi dengan
screen ratio 90,5%. Jadi bezelnya tipis banget dan layarnya gede, enak buat main game. Nah, layar yang gede pasti ada pengamannya dong. Kita takut dimasukin ke kantong, kegesek, kegores ya kan. Nah, kalau si Realme 7i dan si Realme 7 ini itu udah dilengkapi pelindung layar namanya Corning Gorilla Glass 5. Lanjut, roll. Gorilla. Punya kamu apa? Bekecot. Kamu? Burung berkutut. Nah, jenis layarnya ini itu di IPS teman-teman, yang 7i dan yang Realme 7. Nah, layar IPS ini cocok buat gamers karena tone warnanya itu lebih natural. IPS. Kamu tahu nggak artinya IPS apa? Independen. Paradok. Sosialita. Ilmu penangkal santet. And you know, difference era ini, jadi by the way what fuck so friend, itu biasanya kita kan untuk menggunakan SIM itu dia independent fall. Jadi berapa SIM card yang ada di handphone kita, biasanya kita sangat membutuhkan yang lebih dari, ya handphone sekarang kan butuh 2 kartu biasanya kan. Nah, by the way so far merger. Kalau untuk kartu dari Realme 7 dan 7 ini ada berapa slot? Delot. Apa? This is social media. Buat teman-teman nih yang punya kartu lebih dari 1 ya kan. Nah, si Realme 7i dan si Realme 7 ini itu udah dilengkapi dengan triple slot. 1 untuk micro SD dan 2 itu untuk dual nano SIM card. Kalau bicara handphone sekarang seharusnya OS-nya itu harusnya lebih canggih. Excellent. Yes. Yeah. Excellent. You know OS? Yes, this is IV. No. This no. penyikai. What? You know penyikai? Penyakit? Penyakit. Oh. Maybe many people you don't know. Oh yes, ya. Operasi sistem dari yes. Realme 7 dan 7i ini ya. Yeah. Boleh kita tahu untuk apa bahasanya? Ya. Saya agak spesifikasi ya. spesifikasi and social media operation system in this hall. 1 to 17. Close the door. Ada banyak. Nah, operating sistemnya ini punya Realme sendiri ya, pastilah dia namanya Realme UI. Kalau Android versionnya dia pakai Android version yang terbaru loh teman-teman, yang 10.0. Apalagi si Realme UI ini enteng banget, fiturnya banyak, mau main game, nonton film dan melakukan aktivitas apapun dia pasti lancar. What this professor? No, please. Compressor. Maybe you wanna talk? Talkie. No, No. TikTok. No. Iya. Boleh kita tahu apa ya? Mungkin orang kalau mau beli handphone yang new era New shoe. itu biasanya yang paling banyak ditanyakan adalah prosesor. Ya, prosesornya apa sih yang digunakan using for the handphone Black Cat? What the Prosesor Dr. Bambang. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara dapur pacu ya, atau biasa kita sebut dengan SoC, sistem on chip. Nah, 2 HP ini udah menggunakan SoC yang kalau kita bilang buat sehari-hari enak banget ya, ataupun dibuat main game. Nah, SoC dari si Realme 7i ini dia memakai Snapdragon Mas, bentar mas, saya ngantuk. Tunggu ya, boleh ya, ulang ya. Oke, SoC dari si Realme 7i dan Realme 7 ini itu udah cakep banget teman-teman, cocok buat kebutuhan sehari-harinya teman-teman. Kalau yang si Realme 7i ini, yang ini nih, dia udah pakai SoC Snapdragon 662, Snapdragon dengan fabrikasi 11 nanometer. Jadi untuk daya itu hemat banget, apalagi Adreno-nya dia pakai GPU Adreno 610 buat ngangkat grafik tinggi, cakep lah untuk yang 7i. Nah, apalagi untuk yang Realme 7 nih, Realme 7 ini pakai SoC seri gaming. Jadi buat teman-teman yang suka main gaming, pakai aja nih si Realme 7.
G95 untuk SoC-nya. G-nya itu gaming, artinya gaming 95 dengan GPU ARM G76. Mau ngangkat game yang berat-berat seperti PUBG, grafiknya udah bisa rata kanan. Ini cakep nih. Wait. Tunggu. Santai. Realme 7 Pakai lebih mahal. Realme 7i lebih murah. Realme 7i pakai Snapdragon. iya. Terus yang Realme 7 pakai MediaTek. Ini enggak salah, enggak kebalik lah itu. Apa? Prosedurnya. Apa? Iya. MediaTek anak mana sih bro? STM. Nah, jangan salah. Snapdragon, MediaTek itu punya kelebihan masing-masing, tergantung seriesnya aja. Kalau banyak orang yang bilang MediaTek itu panas, MediaTek itu lemot, nggak ada yang panas. Performa itu pasti mempengaruhi yang namanya suhu di smartphone. Semakin tinggi SoC-nya, tingkat SoC-nya, maka untuk dayanya dia, semakin banyak dia berenergi ataupun beraktivitas di dalam mesinnya itu, otomatis kan semakin panas. Nah, Snapdragon pun ada yang anget teman-teman, 855 Plus itu pasti anget. Nah, sedangkan di MediaTek ini pakai G95, dia itu kalau dibilang anget, ya anget, nggak panas. Kalau dibilang dingin, ya dia netral. Jadi nggak semua SoC itu MediaTek itu jelek, tergantung serinya. Dan ini seri bagus. Kok bisa bagus sih? Emang bagusnya dari mana? Gus, bagus! Nah, kalau ngomongin SoC nih, di Realme 7i ini, di Realme 7i dia pakai Snapdragon 662. Dia pertama kali di dunia yang pakai. Nah, kemudian Realme 7 ini dia pakai SoC MediaTek Helio G95 seri gaming. Dia juga yang pertama pakai di dunia. Jadi dua-dua handphone Realme ini itu kalau kita bilang yang pertama di dunia memakai SoC yang terbaru dari Snapdragon dan MediaTek. Oke, layar sudah, terus prosesor sudah. Exactly. Pasti orang lihat itu harus ada RAM dan ROMli. Yes. Romi padeku. Enggak, kalau bicara prosesor boleh lah. Ya, oke MediaTek seri Helio G85. Nah, sedangkan yang di 7i-nya Snapdragon berapa tadi? 662 ya. 662. Dengan prosesor yang bagus dan besar, pertama di dunia. Tapi kalau RAM-nya kecil, Iya, tidak mumpuni dong kan. Iya. Kinerjanya. kinerjanya ya jadi timpal ya. Boleh Ya. tahu nggak untuk RAM-nya berapa sih kira-kira Mas Lukman? Oke, pasti banyak nanya RAM-nya berapa kak gede, gak RAM-nya berapa kak gede. Gak usah khawatir, kalau di Realme 7 dan 7i itu dia punya satu varian, tapi RAM-nya gede semua. Nah, Realme 7i ini ya, yang ini itu RAM-nya 8, internal 128. Sedangkan yang Realme 7 sama juga, RAM-nya 8, internalnya juga 128. Jadi RAM-nya gede, ROM-nya juga gede. Coba foto dulu. Bicara kamera ini ya. Ini apa ya, terkenalnya itu Realme punya jargon atau slogan Kamera yang menipu. bukan bahasanya handphonenya anak muda. Oh iya, Nah, cewek-cewek itu gitu. Iya, anak muda sekarang itu biasanya hobinya ya you know lah, kamera yang pasti dicari utama. Kalau boleh tahu Realme 7i dan 7 ini kameranya berapa sih, Mas? Iya. Oke, nah ini buat teman-teman kita yang cewek nih. Katanya Realme itu cuma buat cowok doang, buat game doang. Enggak, Realme 7i itu dilengkapi 4 kamera. Dan ini khusus untuk kalian semua yang suka fotografi. 4 kamera fungsinya buat apa sih nih? Yang pertama, ini resolusinya 8 megapiksel untuk ultra wide angle teman-teman. Yang kedua, kamera kedua itu resolusinya gede banget, 64 megapiksel. Jadi kalau teman-teman mau foto terus di crop, hasilnya nggak bakal pecah. Tetap dia tajam untuk hasilnya dan resolusinya juga bakal tetap tinggi dia. Nah, untuk kamera ketiganya itu 2 megapiksel. Untuk kamera keempat, yang keempat terakhir itu juga 2 megapiksel. Fungsinya yang terakhir itu untuk ultra makro, jadi foto objek kecil, dia tetap kelihatan jelas. Nah, untuk yang ketiga ini 2 megapikselnya itu untuk fitur yang namanya black and white. Nah, apalagi nih di Realme 7i ini, itu ada filter tambahan teman-teman. 3 filter terbaru buat teman-teman yang suka foto-foto di malam hari. Dia ada namanya filter cyberpunk, ada juga dia filter
Gold, dan yang terakhir itu ada yang namanya Flamingo. Nah, kalau yang ini itu Realme 7, kameranya juga sama, ada 4, cuman peletakannya doang yang beda ya. Jadi ini sejajar di 4 kameranya. Kok gak ada gambarnya? Kok gambarnya nggak ada? Gambarnya kok digambar-gambar? Gini aja deh, supaya penonton atau viewer gak bingung, diganti gini aja. Gimana? Nah, kalau yang ini itu Realme 7, kameranya juga sama, ada 4, cuman peletakannya doang yang beda ya. Jadi ini sejajar di 4 kameranya. Secara resolusi kameranya ini hampir sama dengan si Realme 7i. Untuk yang pertama itu 8 megapiksel, fungsinya untuk ultra wide angle. Yang kedua 64 megapiksel, cocok buat teman-teman yang pengen hasil foto itu resolusinya itu tinggi dan tajam. Yang ketiga itu 2 megapiksel, untuk black and white ya teman-teman. Kalau kita bilang sih monokrom. Kemudian yang keempat itu untuk yang namanya fitur ultra makro dia. Jadi foto objek-objek kecil. Nah, filternya dia terbaru juga loh. Filternya itu Modern Gold, Flamingo, dan juga Cyberpunk. Buat kalian yang mau foto-foto malam, Super Nightscape, dan juga buat kalian yang mau foto bintang, ini udah bisa loh. Oke. Kameranya kenapa? Dengan prosesor seperti itu, RAM segede seperti itu, otomatis kinerja itu kan gede besar ya, maksudnya kencang gitu. Iya. Ini yang dipertanyakan tentang baterai. Oh iya, betul. Apa- Betul. Gimana? Dengan iya bener, dengan prosesor yang besar, RAM besar, berarti daya gempurnya juga pastinya lebih tinggi ya. Baterainya harusnya lebih besar lagi dong. Berapa sih kira-kira untuk baterai dari Realme 7 dan 7 ini? Weh saat Sudah ada gambarnya. Sudah. Biasa. Sorry. Ya silakan Mas Lukman. Mas Lukman ya. Oke, nah kalau si Realme 7i ini kira-kira kuat gak dibuat main game? Baterainya kuat gak untuk kita main game di luar? Gak usah khawatir, baterainya ini 5000 mAh teman-teman. Jadi baterainya gede banget dia. Selain tadi kita ngomongin hemat daya karena SoC-nya itu dia 12 nanometer untuk masalah fabrikasinya. Nah, baterainya juga 5000 mAh. Terus pengecasannya itu dia pakai yang namanya 18 watt quick charge. Dia pakai quick charge ya. Fast charging lah kalau kita bilang 18 watt. Nah, artinya si 5000 mAh ini itu dia bisa full kalau kita ngecas selama 2 jaman lah ya. 5000 mAh itu cukup cepet lah dia. Nah, kemudian teman-teman, masalah dia jenis konektornya, chargingnya, dia pakai yang namanya USB Type-C. Nah, dia tuh di tengah-tengah tuh ada yang namanya konektor kalau kita bilang ya, pakai USB Type-C, tidak pakai micro-B lagi. Nah, kemudian di sebelah mana nih? Sebelah kiri itu ada audio jack. Jadi kalian bisa pakai headset yang ada kabelnya, dicolokin aja untuk mau dengerin lagu atau main game pakai headset yang ada kabelnya ya. Nah, kemudian dia ini yang di sebelah kanan itu ada speaker. Ada speakernya. Jadi nanti kalau dengerin lagu, suara itu keluar dari speaker yang sebelah kanan ini. Nah, untuk masalah fingerprint, Realme 7i ini itu fingerprintnya ada di belakang teman-teman. Jadi simple banget ketika teman-teman mau buka kuncinya, tinggal dipegang gini aja, jarinya ditempelin langsung kebuka. Nah, untuk tombol volume up dan volume down-nya dia ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan dia untuk tombol volume up dan down. Nah, volume up-nya itu di sebelah kanan bareng sama tombol kuncinya dia, tombol lock-nya. Jadi volume up, volume down, dan tombol lock-nya itu ada di sebelah kanan semuanya. Untuk SIM-nya, untuk tempat SIM-nya dia ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, seperti kita bahas tadi, dia triple slot, 2 untuk nano card dan 3 untuk micro SD atau untuk memori eksternal. Nah, itu untuk fisiknya si Realme 7 ini. Nah, itu tadi Realme 7i. Kalau Realme 7 ada sedikit perbedaan dari segi bentuk fisiknya dia ya. Nah, kalau si Realme 7 ini pertama itu dari kameranya ya. Kalau 7i tadi kameranya agak melebar ya, karena ada kameranya di samping, 3 kamera, terus di samping itu ada 1 kamera. Nah, kalau si Realme 7 ini itu semua kameranya itu sejajar, lurus semua dalam 1 jalur, 4 kameranya itu dia. Itu perbedaan pertama. Nah, kemudian kalau ngomongin masalah fingerprintnya Realme 7i tadi ada di belakang,
Kalau ini ada di sebelah kanan dia. Namanya side fingerprint, teman-teman. Jadi tombol locknya sama fingerprintnya dia udah jadi satu. Kalau di Realme 7 ini, yaitu di sebelah kanan. Sedangkan volume up sama volume down itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau mau ngerasin musik sama nurunin volume musik ada di sebelah kiri dia, tombol up sama tombol downnya dia. Nah kemudian masalah SIM, nah SIM-nya ada di sebelah kiri dia, sama triple slot juga dia, tempat SIM-nya ada di sebelah kiri, triple slot. Kalau yang di bawah teman-teman itu ada konektornya ya, lubang chargernya pakai USB Type C dia. Ngomong-ngomongin masalah charger nih, dia ini 5000 mAh loh ya, 5000 mAh dan pengecasannya cepet banget. Dia bisa ngecas 50% hanya dalam waktu 26 menit. Artinya kalau 1 jam itu cuman dia butuh waktu 52 menit. Karena dia sudah mempunyai teknologi yang namanya itu Dart Charging. Jadi dia punya teknologi namanya Dart Charging, makanya pengecasannya cepat. Nah, bentuk fisik di bawah ya. Sebelah kanan audio jack sama Realme 7i tadi. Kemudian di tengah ini dia itu lubang charger USB Type C. Nah, yang sebelah kiri tuh tempatnya speaker dia. Kalau di atas nggak ada ya. Jadi kiri, kanan, bawah. Nah, bentuk fisiknya itu sama seperti 7i, bedanya fingerprint tadi. Dan untuk warnanya nih cakep ya, Miss White. Oh, harganya mahal pasti itu. Wah, enggak lah. Mahal itu. Tanya masuk ke sana. Mahal. Enggak, masih belum dijawab. Kan, coba masih deh. belum dijawab. Kita harganya. Mahal. Enggak. Harganya. Mana Mas Iman? Kok lama? Mahal. Mas, jawab Mas. Mas, kok lama dong? Oke, teman-teman. Nah, apa tadi lupa? Iya, apa tadi? Jadi teman-teman, oh belum, oke. Oke, nah dengan spesifikasi yang dasar kayak tadi ya, spesifikasi dasar kayak tadi, pasti teman-teman berpikir harganya berapa sih, ya kan? Nah, harganya yang ini Realme 7i ini ya, dengan RAM 8, internal 128, 4 kamera dan baterai 5000 mAh, 3.200.000 doang ya. Pakai Snapdragon 662, 3.200.000 doang, ini murah banget. Sedangkan si Realme 7 ini, ya Realme 7 ini dia pakai Helio G95, pakai Dart Charging, harganya 3.999.000 dan RAM 8, internal 128. Murah banget ini. Langsung aja ke Grand Sale karena di Grand Sale ready. Kalau dulu kita PO kan, ada PO tuh. Nah, kalau sekarang teman-teman datang ke counter, barang langsung ada, pilih warnanya, bayar ke kasir, bawa pulang ke rumah. Pasti seneng. Oke, itu tadi review dari Realme 7 dan Realme 7i ya, dari Mas. Tunggu dulu, masih ada ini kelebihannya. Ini belum selesai ngomong. Nah, selain spesifikasi yang disebutkan tadi ya, kelebihannya nih masih ada loh. Apa itu? Dari layar, dia pakai 90 Hz dan sampling rate 120 Hz. Keren. Jadi 90 Hz itu teman-teman, kalau kita mau scroll menu, scroll gambar, main game, sentuhannya dia selain lebih lembut, sentuhannya lebih empuk ya, aplikasi yang berjalan itu kayak lebih halus banget gitu loh. Jadi intinya kalau pakai ini tuh kerasa lancar banget, kerasa enak banget, nyaman lah pokok dia kita ketika ngelihat layar dan mengoperasikan layar ini. Itu 90 Hz. Apalagi buat main game, cakep lah. Sudah. Oke, itu tadi tentang Realme 7 dan Realme 7i-nya ya. Ya. Dari kemarin kita review nih HP Realme ya. Situ terus yang penutupan, sekali-sekali kita dong yang penutupan. Saya ambil alih ya jobnya. Oke teman-teman, gitu doang review kita kali ini. Nah, jangan khawatir teman-teman, kalau kita mau nge-review Realme lagi pasti di Grand Sale yang pertama ya, karena ini toko the best ya. Jadi langsung aja ke Grand Sale, pilih HP-nya, bawa pulang ya. Bye-bye. Diambil ya. Apa?
Subscribe gak ada. Jualan. Jualan toh. Jualan toh. Kamu udah bisa subscribe, komen, share. Ayo. Udah. Kalah. Oke, jumpa lagi di Ngopi Manis. Halo, Mbak. Lupa namanya. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang Realme C15 yang terbaru ya. Baru launching beberapa hari, namun barangnya sudah ada atau belum ya, Mbak? Untuk C15 baru demo ya? Baru demo atau? Ada stok-stoknya. Ada stoknya ya. Cuma bisa terbilang masih baru dan kita akan bahas sedikit tipis-tipis bersama dengan trainer dari Realme C15. Realme-nya bukan yang memahami segala macam produk-produk dari Realme-nya, yaitu Mas Lukman. Kita akan ketemu dia nanti di persawahan. Mbak, mau ikut di sawah? Enggak ya. Kita mau coba jadi petani nanti di sana. Oke, kalau gitu kita tunggu aja nanti di sana. Kita akan bincang-bincang sama Mas Lukman. Halo Mas Andi, selamat bekerja. Adik yang lagi ngungsi. Kita langsung menemui Mas Lukman. Sampai jumpa di persawahan. Oke, tapi sebelum saya berangkat menemui Mas Lukman, saya mau pesen minum dulu deh, biar nanti enak. Santai minum sambil mengulik tipis-tipis handphone dari Realme C15. Saya sekarang ada di Grand Cafe, mau pesan sesuatu. Oke, saya mau pesan apa? Coklat sama kopi susu. Ada. Tapi yang kemasan botol. Bisa nggak? Bisa. Bukan lengkap. Di sini bukan hanya bisa pesan langsung, tapi bisa juga pesan dengan kemasan botol. Bikin kan ya, Peng? Oke, Pak. Oke, siap. Langsung ya, saya tunggu di bawah di angkringan. Oke. Makasih. Ya. Oke, menunya sudah datang. Diantarkan sama Mbak. Ini dia menunya. Nanti akan saya bawa ke sana untuk camilan, minuman sambil ngobrol bareng Mas Lukmannya nanti ya. Nah, oke, sekarang saya sudah ada di lokasi. Tinggal nyari Mas Lukmannya, katanya di daerah. Oh, itu dia. Halo. Itu dia Mas Lukmannya. Mana ya? Oh, itu ya. Itu ya. Aduh, gak tahu yang mana itu. Dari tadi, Mas? Hah? Tadi nungguin. Ya kan gantian, waktu itu saya yang nungguin. Oke, di mana Mas? Kayaknya enak di sana deh. Oke deh, di situ ya, di tengah sawah. Monggo Mas. Oke, kita lanjut jalan dulu ya. Kita ketemu nanti di tempat peristirahatan kita. Oke, ini dia tempatnya. Tadi kita di sana, cuma tempatnya agak sempit. Nah, di sini agak sedikit luas dan juga sambil melihat bapak-bapak dan ibu-ibu petani sedang panen ya. Pada sore hari ini, sekarang di sini kan sore ya. Saya ditemani oleh Mas Lukman ya. Maaf saya pakai gini ya Mas Luk, biar ya biasalah jaga jarak. Jaga jarak kok gini sih? Bukan ya. Bersama Mas Lukman yang kemarin sempat kita bahas tentang C11. Saya kali ini janjian lagi untuk mengulik atau mengobrol tipis-tipis tentang Realme yang terbaru, yaitu Realme C15-nya. Nah, sebelum kita ngobrol santai, biar lebih santai lagi Mas, saya bawakan minuman. Mau yang kopi susu atau coklat? Kopi susu ya. Ini dari Grand Cafe. Dari Grand Cafe, mantap. Ini coklat. Itu kopi susu, bisa
Mau reviewnya aja. Enggak lah, ngerti itu ya. Oke. C15 adalah produk terbaru dari Realme ya. Saya akan tanya-tanya sedikit, mungkin nggak tanya lengkap, masanya seputar pertanyaan yang umum ditanyakan sama customer atau masyarakat penggila handphone ya. Untuk Realme C15, atau saya awali dengan harga atau enggak ya? Enggak lah, harga nanti aja dulu. Kayaknya kita buka dulu deh. Oh iya, kita buka dulu aja. Dah. Kita tahu. Kita buka dulu seperti apa sih penampakan dari C15. Pada saat kita membuka handphone, pasti kebanyakan yang akan kita lihat pertama adalah sebuah bingkisan. Biasanya umumnya di dalamnya ada kartu garansi ya. Kartu garansi dan juga apa? SIM injektor atau toolkit. Apa ya? Inilah besi untuk membuka SIM cardnya, dan kemudian setelah buka ini langsung ada penampakan di sini, ada unitnya ya, yaitu Realme C15. Wow, ini dia Realme C15. Sebelum saya tanya baterai, nanti aja deh, karena setelah saya pegang kok bisa agak sedikit tebal ya dibandingkan sebelumnya. Kita tanyakan lagi nanti deh baterainya berapa. Yang pertama saya ingin lihat penampakannya dulu. Ini yang warna apa, Mas Lukman? Ini yang warna Sigel Silver. Pilihannya ada berapa warna? Ada dua warna. Ada Marine Blue dan Sigel Silver. Ini Steven Seagal. Apa? Sigel Silver. Silver. Dan yang kedua ada Marine Blue ya. Jadi lebih ke biru. Dan seperti biasa, ciri khas dari Realme yang bikin saya suka adalah tekstur dari belakangnya. Selain dia elegan di warna, tapi teksturnya keset. Enak banget dipegang. Enak banget dipegang ya. Dan kalau kita lihat di belakang, di sini ada 4 kamera. Nanti kita akan tanyakan lebih kepada Mas Lukmannya. Cuma saya ingin sedikit bicara tentang apa aja sih yang ada di body dari Realme C15. Ini ada fingerprint belakang, di belakang, dan power off dan volume ada di sisi kanan dari layar. Di sisi kiri kosong ya. Kiri itu tempatnya SIM card. Di sisi kiri ada tempat SIM card. Nanti saya akan kasih sedikit videonya ya. Dan di bawah ada ini apa? Charger untuk kabel USB dan ada jack audio dan speakernya masih mono. Tapi nanti kita akan cek seperti apa sih kualitas dari suaranya. Dan masih micro B maksudnya? Micro USB. Oh, disingkat. Oke, Steven Seagal. Dan sekarang saya akan tanya langsung sama Mas Lukmannya, supaya kita tahu apa sih kelebihan dari produk Realme ini, Realme C15 ya. Nilai jual dari Realme C15 sebenarnya apa sih, Mas Lukman? Kalau nilai jualnya sih itu yang pertama pasti dia soal baterai. Nah, berapa sih baterainya? Soalnya setelah saya pegang ini kok agak tebal dibandingkan Realme yang sebelumnya. Ya, karena dia kalau Realme sebelumnya kita berbicara C11 kan 5.000 ya. 5.000 yang mahal. 1.000. Itu kamu handphone apa? Ya, handphone aku yang zaman jadul itu aja 1.030. Ya. Kalau yang C11 kan 5.000 tuh. Nah, kalau yang di C15 ini dia pakai 6.000 miliampere. Iya. Wow. 6.000 miliampere. Pantas ya. Tadi saya lihat bodinya kok sedikit tebel sedikit tebel dibandingkan produk-produk yang sebelumnya. Kemarin saya mereview C11. Gak seperti inilah tebelnya. Ini 6.000 miliampere untuk baterainya. Dan untuk ininya layarnya dia sudah berapa inch? Untuk layarnya dia 6,52 inch. 6,52 sudah gede. Sudah umum ya, 6 inch ya. 6 inch dengan diusung LCD-nya IPS. I like IPS. Beneran jujur saya masih suka dengan IPS. Soft gimana gitu ya. Dan kamera. Tadi saya sudah bahas tentang bodi belakang nih, Mas Lukman. Saya tadi sempat bilang kamera belakangnya dia dengan 4 kamera. 4 kamera dan desainnya juga
persegi 4. Boleh tahu dong tiap bundaran-bundaran ininya, lensanya berapa, apa sih kelebihan dan berapa sih resolusinya? Jadi kalau di Realme C15 itu dia punya 4 kamera ya. Sambil saya hidupkan ya. Ya, Ya, punya. punya 4 kamera ya. Nah, jadi di kamera utamanya itu, nah yang ini ya. Iya. Di kamera utamanya itu dia ada yang namanya kamera untuk foto-foto biasa lah kita dia. Kamera utama Ya, ya. 12 megapiksel. 12 megapiksel. 12 megapiksel dia. Nah, di kamera yang kedua itu ada 8 megapiksel itu untuk ultra wide angle. Ultra wide. Jadi ultra wide-nya itu dia bisa mencakup sudut selebar 119 derajat. 100. 19 Nah, ini bahasa derajat. baru buat saya. Beneran. Dari kemarin kan yang paling rame dengan zoomnya 20 kali, 10 kali lah. 119 19 derajat. derajat. Itu maksudnya apanya, Mas? Sudutnya, kelebarannya. Kelebarannya. Kalau foto-foto biasa itu biasanya sekitaran 90 derajat. Itu foto 90 pakai derajat. kamera biasa. Nah, tapi kalau kita mau pakai ultra wide angle dia sudutnya melebar jadi 119 derajat. Iya, dengan agak sedikit mata ikan ya. Kalau dia datar, Soalnya soalnya datar dia karena kalau di Realme ini ada yang namanya teknologi LDC. Itu LDC itu lens distortion correction. Nah, ini dia penting nih. Jadi dia mengurangi yang namanya cekungan yang ada di hasil foto dia. Makanya tetap kelihatan real. Real datar tapi lebar. Biasanya kan agak bukan cekungan sebenarnya, cembung. Cembung ya. Cembung. Ya itulah cembung. Iya, cembung. Dan untuk lensa yang ketiganya, Dia itu black and white. Black and white. black, And white. hitam putih. Iya. Inovasi baru lagi nih dari Realme ya. Biasanya semuanya lomba dengan zoomnya, makronya, bokehnya. Ini dia mengeluarkan dengan Lensa black and white. lensa barunya yaitu black and white. Jadi kalau black and white ini sebenarnya kayak monokrom. Iya. Kalau di lensa dia bahasa fotografinya monokrom. Monokrom. Dan untuk lensa keempatnya, Mas, Lensa keempat itu kayak fitur vintage dia, namanya retro lens. Jadi kalau misalkan kita mau foto kayak mau foto-foto jadul nih, biasanya kan itu kita foto terus fotonya itu dibuat black and white gitu. Ya kan biasanya gitu sih orang-orang. Nah sebenarnya kan kalau foto zaman dulu itu bukan hitam bukan putih sih sebenarnya, tapi kayak agak kekuning-kuningan terus tidak terlalu detail. Jadi retronya dapat, Oke. vintage-nya dapat. berarti bisa dibilang di Realme C15 ini mereka memadukan antara style, dalam artian saya bicara style, kamera utama dan wide itu sudah style, dan memadukan antara style dan efek. Karena BNW atau black Iya. and white dan juga vintage itu masuk di efek. Jadi Anda nggak perlu ngedit lagi. Jadi Anda bisa langsung menggunakan pada saat Anda memotret atau mengambil objek yang Anda inginkan. Dan untuk kamera depannya sendiri, oh ya, black and white itu dengan resolusi megapikselnya berapa? 2 megapiksel 2 semua. megapiksel 2 megapiksel yang dan retronya vintage-nya, 2 megapiksel. 2 megapiksel. Dan kamera depannya ada di tengah. Ada di tengah. Jadi dia apa ini bahasanya, Mas? Itu namanya itu dewdrop kalau di Realme dia. Kalau namanya di Realme-nya namanya dewdrop. Iya, mini dewdrop. Dewdrop ya, atau bahasa umumnya ya kameranya dia kayak ada tetesan air di lapisan kameranya ya. Dan ada lagi bahasa yang lainnya tompel lah. Kalau ini namanya Dewdrop. dewdrop Tetesan embun dia. di tengah. Oh, dewdrop itu artinya tetesan embun. Kalau waterdrop kan tetesan air. Oh iya benar. Penggemar Leto ya? Hah? Enggak. Tetesan embun. Enggak, bukan gitu lagunya, salah ternyata. Oke. Oke, kita akan coba hidupin. Ini udah di awal. Oke, tadi ini udah kita hidupin. Tapi tadi agak sedikit kelewat tentang kamera selfie-nya. Saya belum tanya resolusinya, Mas. Resolusinya berapa sih? 8 megapiksel. 8 megapiksel megapiksel kamera dengan depannya. kelengkapan fiturnya AI apa Beauty, aja? AI Beauty, ada SDR mode, SDR iya, mode, dan kalau AI Beauty sama SDR mode seperti apa sih maksudnya itu? SDR itu ya kayak high dynamic range, jadi dia mau main HDR, Iya, ya Allah. SDR. HDR, HDR, ya. HDR mode. HDR, HDR itu HDR itu English.
English. HDR itu kromo Inggris. Kromo Inggris. Kromo English. Ya ampun, HDR. Ah. Oke, dan pastinya ada bokeh juga ya. Iya. Ada bokehnya dia. Itu di portrait lens-nya dia. Bening. Nah, kalau bahasanya kalau Super AMOLED kan ngontras. Ngontras. Wah, ngontrasnya tapi masih enak dilihat. Cuma kalau saya suka masih suka dengan IPS karena ya karena mungkin karena saya tipe saya nggak kurang begitu suka kontras untuk editing, iya. jadi lebih suka yang ke soft. Nah, ini dia contoh layar utamanya dan tetap dengan layar full apa istilahnya, full view dengan tombol home dan lain-lainnya juga di layar. Nah ini dia. Dan seperti umumnya ditanyakan orang, Mas. Setelah orang mencari, kebanyakan orang saat mencari handphone yang ditanyakan adalah kamera. Itu pertama sudah dijawab sama Mas Lukman. Dan tentang kinerja handphone. Ini RAM berapa sih? Untuk di Realme C15 itu RAM. Ada pilihan-pilihan. Kalau yang C11 kemarin kan hanya satu pilihan ya? Iya. Iya. Nah kalau yang di C15 ini dia itu variasinya itu sebenarnya ada 3, cuman yang masuk ke Indonesia Yang itu ada aja deh. yang ada aja, Yang ada aja. 464. Berarti hanya 464 aja ya? 464 pas 128. Oh, ada 2. Jadi untuk RAM-nya sama, hanya berbeda Internal. di memori internalnya ya. 64 GB dan 128 GB. Dah. Untuk apa bahasanya Mas Lukman kemarin apa? Prosesor SoC. SoC ya. Sistem on chip. Sistem on chipnya. Bisa dibahas dong Mas. Kalau di Realme C15 sih untuk sistem on chipnya kita masih sama C11, dia pakai Helio G35. MediaTek ya? Iya, MediaTek ya? Helio G35. Ya, jadi pertanyaannya kenapa masih sama dengan C11? Karena kalau di C15 ini kita mengusung di ketahanan baterai, pemakaian lama. Pemakaian bahwa maksudnya dalam Iya, jangka waktu yang lama. baterainya bertahan gitu. Bertahannya lama dan dengan prosesor sama octa-core. GPU pastinya saya bisa tebak deh, Mali ya? Mali. Kan kemarin udah diajarin. Mali, biar Mali. serasi. Malinya berapa? Yang versi Malinya pakai yang itu 6 berapa kemarin ya? 52. Oh 52. 52. Yang 6 Iya. kan kalau Adreno ya. 52. Oke. Ini satu pertanyaan lagi deh yang agak saya sedikit bukan mengganjal, cuma penasaran aja. Harga berapa sih, Mas? Harganya itu Ini kan nasional ya? nasional dong. Harganya berapa? Kalau 464 itu dia 2.200.000-an. Hmm. Kalau yang 4128 dia 2,5. Akhirnya terjawab. Kenapa sih kok saya tanya harga, Mas? Kenapa? Karena biasanya umumnya di bawah 3 juta. Micro USB emang. Nah, makanya kok dia micro USB ya? Apa harganya di bawah 3? Ternyata emang bener. Cuma kelebihannya biasanya dengan baterai 6000 itu jarang banget dia masih pakai micro. Lah ini Mas, jadi untuk Anda semuanya yang di rumahnya koleksi USB micro dan pingin punya handphone dengan daya baterainya 6000 ada sekarang. Ada. Jadi semua USB Anda bisa digunakan di handphone ini ya. Jadi bisa terpakai ya. Karena pastinya kebanyakan orang di rumah itu menggunakan micro USB karena Micro ya USB, bisa ya. dibilang dia USB-nya sudah senior dibandingkan Type C-nya. Legend ya. Legend ya. Saya ingin mengulik lagi tentang baterai 6000. Baterai 6000 dengan menggunakan baterai 6000 ini berarti dia itu nembaknya ke mana nih Mas? Kenapa mengusung baterai 6000 atau dia nembaknya di game atau di mana? Kalau baterai 6000 Gini aja deh. Kenapa sih kok pakai 6000? Tolong dong kasih tahu kelebihan dari 6000. Realme C15 ini Oke. dengan baterai 6000. Oke. Kalau kita berbicara kelebihan sih 6000 Yamaha itu lebih ke pemakaian baterai lama dia ya. Bisa digunakan untuk 50. Baterai lama. Iya. Pemakaian lama. Oh, ya. baterai lama. Kalau saya baterai udah lama saya jual, Mas. Dijual. Saya buang beli Ketahanan baru. baterai lama. Oh, Ketahanan ketahanannya lu lama. lama. Jadi gak gampang lowbat. Untuk standby dia bisa 57 hari. Standby-nya 57 Standby hari. 57 hari. Kalau dibuat Tapi bodoh banget ya Mas.
beli handphone sampai gak dipakai itu bodoh orang itu beneran. Buat apa beli handphone? Ya, kalau dibuat teleponan dia 46 jam. 46 jam. 6 jam. Kalau dibuat nonton video dia 18,6 jam. 18,6 jam. Kalau Kalau bahasanya video di galeri atau di YouTube atau di video di galeri, Di galeri. Video di galeri 18 jam. Kalau nonton musik, dengerin musik dia bisa sampai 1.200 musik. Ya, bukan jam lagi. musik 1.200 musik dia bisa. 1.200 musik hidup Nah, ya. hidup. Terus yang terakhir ini yang paling luar biasa. Apa Dia buat itu? main PUBG dia bisa sampai 30 round. 30 ron. 30 round. 30 ron. Noob banget orang itu. Kalau GG Mas 30 ron 30 ronde. Dia 30 ron itu 2 hari. Kalau yang GG ya Nah, kalau yang sampai GG. chicken ya. Sampai chicken. Ya yang Anda Tapi- bahas ini tapi- untuk yang GG atau yang noob ya. Ah, jadi tiga Soalnya sama banyak Mas Lukman ini noob ya. banyak pertanyaan kan. Jadi 30 rounds itu kita kan kalau main PUBG kan bisa mati duluan gitu. Jadi Iya. hitungan di Realme ini 30 rounds itu sampai dengan game ini berakhir. Jadi nanti akan saya kasih subtitle di sini apa sih GG, apa sih noob Noob, ya. Mungkin iya. ada orang yang nggak tahu. Noob ini. Kalau GG nanti saya jelaskan. Kalau noob sudah pasti. Oh, jadi seperti itu. 30 round. Saya main PUBG sampai chicken itu biasanya sekitar 20 menit. 20 menit. Ya berarti sekitaran 20 dikali Kali 30. Itu tanpa cas. tanpa cas. Oh, jadi bisa bahasanya tanpa cas. Tanpa cas. Tanpa cas. Luar biasa. 6000 mAh tanpa cas. Ingin tahu kenapa? Kayaknya gini. Saya ingin tahu deh. Dia MediaTek Ya, Helio G35. G35 dengan Mali ya. Mali. Sepertinya itu karena daya dorong mesin bandingkan dengan Snapdragon. Ya. Mali dia lebih tidak ya. terlalu Menguras tenaga. menguras tenaga. Makanya beli ini sudah prosesor dan itunya tidak mau terlalu menguras tenaga, plus juga baterainya 6000 pantas aja 30 ron. 30 round. 30 ron untuk yang GG. Kalau yang noob kayak gini bisa 60 ron. 60 round. Karena begitu turun mati. Mati, ya. Turun mati. 100 Matinya ron bukan karena bisa. tembak, enggak. Payungnya diputus. Tetetet, wih. itu kalau 6.000. Nah, hebatnya lagi si Realme C15 ini dengan sisa baterai 5%, Iya. sisa baterai 5% dia ada yang namanya fitur super power saving dengan baterai iya. baterai Pernah 5%. Dengan baterai 5% itu dia masih bisa digunakan WhatsAppan 2 jam, teleponan 3 jam, main PUBG juga masih bisa dia. Berapa ron? 2 round. Untuk yang noob 5%. sama aja. Untuk yang GG dong. Oh, untuk yang GG. 5% loh itu baterainya. Pembelaan ya, noob gitu. Oke, dari speaker, kenapa sih kok hanya pakai mono? Gak tahu ya, karena Anda bukan membikinnya. Bukan, sebenarnya kenapa kita masih pakai mono? Biasanya Realme itu ada yang namanya tuh fitur Dolby Atmos. Nah, di C15 ini kita tidak pakai mono. Jadi tidak pakai dual ya, dia pakai mono. Karena sudah didorong oleh Dolby-nya, Iya. oleh Dolby-nya. Banyak saya juga suka kalau bicara Dolby, saya juga suka dengan Bukan di kualitas. sini Dolby-nya maksudnya. Di mananya? Bukan di C15-nya. Untuk C15 biasanya kita pakai yang namanya speaker Dolby, ya kan? Di seri Oh, bukan Realme bukan berupa aplikasi. Iya. maksudnya. Maksudnya ya, Pak, bukan itu? berupa hardware di sini. Oh. Nah, jadi misalnya kita pakai Dolby di yang sebelumnya, makanya kita pakai dua speaker. Karena ini tidak ada Dolby-nya, makanya kita pakai satu speaker. Ya, jadi lebih mengusung sebenarnya kalau Kenapa ya kok nggak satu speaker terus pakai Dolby? nggak support. Nggak support ya? Iya, sama karena kan- aja dengan Hmm. dia menggunakan Snapdragon, lalu GPU-nya Mali. Nggak Wah, bisa. supportnya kurang bagus. Ya. Duh, saya salah tadi ya. Saya pikir dia pakai Dolby. Ternyata nggak support, pantas aja nggak dikasih Dolby. Untuk kisaran harganya tadi sudah disebutkan sama Mas Lukman, supaya nggak lupa. Tolong dong Mas Lukman kasih tahu lagi. Untuk harganya di Realme C15 ini ada 2 varian. Yang pertama 464 itu 2.200.000-an. Untuk yang 418 2.500.000. 2.500.000 di bawah 3 juta. 428 loh itu. 464 lagi 2.200.000. 4.128 harga 2.500.000. Sangat murah.
harga segitu ya bisa dibilang kalau saya sih recommended karena harga 3 juta ke bawah itu masih sangat umum dicari oleh masyarakat. Ya. Justru orang atau masyarakat itu atau warga HP lover agak agak berpikir panjang lagi kalau harganya di bawah 5 juta di atas 5 juta ataupun 5 juta. Recommended. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Oh ya, ada yang lupa tadi. OS-nya dia udah pakai apa? Operasi sistem Android-nya. Android 10 ya. pakai Realme UI. Dengan Realme UI. Itu apa bahasanya untuk Realme UI-nya itu bahasanya? User interface. User interface-nya dia memakai Realme UI dan operasi sistem Android-nya menggunakan Android 10. Android 10. Itu nggak ada namanya ya sekarang ya? Mas? Nggak ada poin. Dulu kan ada pakai angka sekarang. Oreo, pecel. Sekarang Susu coklat. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Lukman, silakan sambil menikmati Indahnya alam ya. mendung. Padahal tadinya mau cari sunset, tapi sayangnya mendung. Tapi Ya nunggu sunrise aja berarti. alam mau nginep di sini. Oke, terima kasih banyak Mas Lukman atas informasinya. Kita jumpa lagi di review-review yang lainnya bersama Mas Lukman kalau kita membahas Realme-nya ya. Oh iya, masih jual liquid? Enggak. Loh, gimana sih katanya kemarin jual liquid? Jadi enggak? Saya nggak ngomong Pak. Nanti Jadi pasti nggak? dikirim ke grup ini videonya Pak. Saya nggak ngomong ya Pak. Nggak ada liquid. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di review kita mendatang. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih banyak yang mau share ya silakan share, yang enggak ya enggak apa-apa. Yang mau subscribe juga silakan subscribe, yang enggak apa-apa. Yang penting yang sebenarnya bebas deh. Yang penting Anda bisa menikmati review-review yang sudah kita bikin ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Lukman. Sampai jumpa lagi. Tapi itu liquid murah. Ya udah. Apa mereknya? Wasu. Enggak saya cut loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, enggak jumpa lagi ya. Ini pertama ya. Ini konten pertama kita yaitu debus atau debat seputar smartphone. Nah, di sini sudah ada bintang tamu, bukan bintang tamu, ini narasumber kita. Ada dua perwakilan dari Realme dan juga Xiaomi. Yang dari Realme ini adalah Mas Rifki. Ayo kenalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Realme. Oke, Mas Baba yang dari Xiaomi-nya, silakan perkenalkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baba atau Bagus, perwakilan dari Xiaomi Indonesia. Oke, siap. Dan selain itu juga kita ada tamu di sini Mas. Jadi ini kebetulan teman saya ingin mencari handphone. Siapa tahu nanti setelah mendengarkan spesifikasi dari Mas Rifki dan Mas Baba, Bapak ini dan Mas ini tertarik ya. Tapi sebelumnya boleh kan nanti mereka tanya-tanya sedikit ya ke Mas Rifki. Oke, di sini ada Pak Eko. Di situ Pak kameranya Pak. Kameranya di situ. Mas Firman yang ada di sana. Tuh, ya, sama Mas Adi. Oke, kalau gitu season pertama saya ingin dari kedua narasumber sedikit product knowledge ya. Dari produk masing-masing yang akan diusung. Dari Realme-nya apa yang mau diusung Mas? Realme apa yang mau diusung? Realme 7 Pro? Iya, Iya, kok ada gini Mas? Ini nggak pernah masuk YouTube nih ya? Iya, baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Cuma sekarang di balik layar. Oh, di balik layar ya. Kalau Mas Babanya, Ya. apa yang mau diusung nanti dari Xiaomi-nya? Yang mau diangkat, meja. Yang Meja. ini Poco X3 NFC. Poco X3 ya. Kalau gitu langsung dari Mas Rifki aja deh. Silakan jelaskan produk knowledge dari produk Realme 7 Pro-nya. Oke. Dibuka biar dengar, biar jelas. Wajahnya kayak gimana? Watel. Ya, di sini saya akan menjelaskan
untuk produk di Realme 7 Pro. Di mana Realme 7 Pro dia sudah menggunakan 65 watt super dart charge. Jadi untuk pengecasannya sudah sangat cepat. Oke. Dia butuh waktu 34 menit untuk mengisi dari 0 sampai 100%. Cepet banget. Ya, Kayak silakan rumah jelaskan kaca. dulu aja lah. Untuk yang kedua itu dia sudah menggunakan setup quad kamera dengan resolusi kamera utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682. Udah pakai Sony ya? Ya. Terus yang ketiga itu ada layar Super AMOLED yang digunakan untuk Realme 7 Pro. Kemudian dibekali dengan SoC dari Qualcomm Snapdragon 7. SoC itu apa mas? Mungkin ada yang kurang tahu kan? SoC itu adalah sistem on chip. Oh, Ya, itu adalah chip yang ada di handphone pakai Qualcomm Snapdragon 720G. 720G. Ya. Terus biasanya sandingannya ada GPU dan lain-lain. Ya, untuk dari CPU-nya dia sudah menggunakan Cryo 465 Silver. Untuk GPU-nya dia menggunakan Adreno 618. Adreno 618. Baterainya sendiri? Untuk baterainya sendiri dia 4500 mAh. Belajar. Ya belajar. Baru chat. Oke, apalagi mas dari warna pilihan warna. Untuk warnanya dia ada warna biru sama silver. Oke, siap. Itu aja? Ya. Ya sementara itu aja ya. Sementara itu aja. Oke, itu tadi penjelasan atau sedikit spesifikasi dari Mas Rifki tentang Realme 7 Pro. Sekarang dari Mas Babanya untuk Poco X3. Spesifikasinya seperti apa sih? Poco X3. Iya. Poco X3 ini saya jelaskan di sini. Pertama, kenapa dinamakan Poco? Poco itu adalah powerfully cooling. Jadi Ini lengkap kalau kayak gitu. jadi powerful untuk tenaganya dan cooling untuk sistemnya. Jadi meskipun performa tinggi tapi dia tetap dingin. Oh gitu ya. Makanya Itu HP apa kulkas? itu ya, freezer. Iya. Ya, Poco X3 ini yang diusung pertama adalah prosesornya. Dia sudah memakai Snapdragon 732G. 732G. Jadi dengan harga cukup murah sih, 3.199.000. Sudah Dia berani sebut harga loh. Situ nggak berani. 3.199.000 Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Oke. Berapa? 3 juta berapa? 3.199.000. 3 juta 199 untuk harga SRP. Kalau untuk harga flash sale itu 3.099.000 aja. Itu saya dengar ada 2 RAM ya, RAM. Oh, itu yang RAM 6. Sama RAM. Kalau yang RAM 8 RAM juga 8. itu 3599. masih 3 jutaan ya. Masih 3 jutaan. Enggak nyampe 4 juta. Oh, Masih oke. 3 juta. Kamera? Nah, untuk kamera, setup kamera di sini dia BAM-nya lebih nyentrik sih. Beda BAM? daripada yang ini. Maksudnya BAM BAM? kamera. Jadi desain kameranya itu sangat berbeda. Dari Malaysia ya. Berbeda kan? Ini tingkatannya jauh ya. Berbeda itu cuma biasa kan? Biasa lah, berbeda. Iya. Bisa jadi itu. Jadi dia mengusung simetris, jadi dia di tengah. Oke. Jadi simetris. Untuk kameranya pakai Sony IMX682. Oh, pakai Sony juga berarti ya. Tapi dia yang kelebihannya ada di ultrawide-nya. Dia satu-satunya di harga 3 juta sudah memakai 13 megapiksel. 13 13 megapiksel. megapiksel untuk ultrawide-nya. Oke. Dan macro lens-nya 2 megapiksel dan untuk depth sensor 2 megapiksel juga. Oh, udah santai. Dia udah Dan untuk kamera depan dia selfie-nya 20 megapiksel. 20 megapiksel. Oh iya, tadi selfie-nya dari Realme 7 Pro belum? Iya, untuk di Realme 7 Pro dia menggunakan 32 megapiksel. Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi, pinggul ya. Oke, ya. Next, Yang kedua di layarnya 6,67. 6 Memang 6,67 lebih gede. lebih besar dibandingkan Besar maksudnya? dibandingkan series yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Biasanya 6,5 sih. Ini sudah pakai 6,67 agar kita lebih puas untuk nge-gaming. Jadi Oh, lebih gede. Berarti HP khusus gaming itu mas? Ya bukan cuma gaming aja. Jadi biasanya kalau gaming ya ada yang dipangkas lainnya. Kalau di Poco ini tidak. Malah semuanya ini all round ini bagus semua. Jadi Oh iya, satu-satunya- paham maksudnya. Kalau gaming biasanya khusus untuk game ya. Kalau ini semuanya Kalau ini malah semuanya itu bagus. oke.
Dari LCD-nya dia IPS Nah, atau? dia pakai IPS, tapi IPS-nya bukan IPS yang biasa. Oh iya, Ini grade-nya luar biasa, luar biasa. Iya sih, luar biasa ya. Bukan biasa ya, Pak, ya, biasa. Kenapa saya Oke. yang luar biasa? Karena ini pakai NTSC 84% color gamut. Jadi biasanya kalau LCD atau pakai laptop itu hanya 74% itu 100% RGB. Ini Iya, sudah iya. 84. Jadi melebihi warna 16 juta warna, hampir dengan AMOLED. Bedanya cuma di depth hitamnya aja sih kalau. Untuk saat ini penjelasannya lebih lengkap dari Xiaomi, Pak. Tapi lihat aja nanti apakah panas notifikasinya ya. Oke, next selanjutnya. Dan ini bukan cuma embedded gaming, jadi refresh rate-nya juga lebih tinggi. Kalau dulu Poco F1 ya terkenal masih good storage ya. Kalau ini 120 Hz, tidak main-main. Jadi Bahasa aja, tidak main-main. Oke. touch sampling-nya sampai 240. Jadi, Touch sampling-nya. dibayangkan bagaimana sangat responsifnya layar dari Poco X3 ini. Sangat responsif. Itu berarti pilihan itu biasanya lebih ke orang-orang yang suka game ya. Ya bukan cuma game aja sih, game juga pasti ya. Buat scrolling 120 Hz itu berasa pakai Smooth, Tempo enak Flash ya? Tempo flagship. Iya sih. Bahkan flagship aja biasanya pasti pakai ada yang 90 Hz. Jadi kebayang nggak gimana luar biasa. Enggak, saya nggak bayangkan dulu nanti. Saya mau nanya-nanya. Asalkan ya. Oke, tadi dari Mas Rifki menjelaskan tentang fast charging-nya. Oh iya. Kalau dari Xiaomi-nya gimana untuk Nah, kalau dari pengecasan? Xiaomi untuk fast charging lumayan cepat, dia pakai turbo charging 33 watt. Tapi dia pakai sistem MMT. MMT itu jadi dia ngecasnya dari tengah, melebar ke kanan dan ke kiri. Kalau di bawah 3 juta, biasanya 2 jutaan ya kayak seri-seri sebelumnya itu cas yang biasa. Ngecas dari satu arah. Dari? Berarti kesimpulannya Xiaomi yang dulu jelek-jelek semua ya? Bukan jelek, karena sesuai dengan harga. Oke. Oh, maksudnya dengan harga 3 jutaan, Ya, tapi sudah dia pakai sistem MMT, di mana di brand lain itu biasanya pasti di atas 5 juta. Xiaomi itu 3 juta sudah pakai MMT. Pakai teknologi yang terbaru ya dengan harga Teknologi dengan murah. harga turbo charging 33 watt. untuk baterainya Nah, baterainya cukup gede, 5160 mAh. 5160 mAh. 5.100 Ayo. Iya, pokoknya 5.000-an. Masa yang gitu ya, Pak ya? Oke. Itu tadi sedikit penjelasan dari Mas Rifki dan juga Mas Nurani. Ada yang mau ditanyakan Pak Eko atau mau saya bingung tadi nih. Iya. Di apa Mas yang dari apa Realme. Tadi menyebutkan fast chargingnya itu pengesan cepat Ya. itu super dark. Dark. Dark atau dark? Dark apa dark? Dark bebek sama panah itu beda. DART itu artinya busur itu tuh busur. Itu Panah. dark. Nah, itu dark. Iya, itu dark atau dark? Bebek sama Faruk itu beda. Nah, Bebek iya, itu bener. sendiri, Abang Faruk itu yang punya. Enak itu bebek. Kalau itu dark ya, dark. DART. Oh, dark. Oh, dark. DART. Dark. Bukan dark. Bukan. Dark kan gelap ya. Gelap ya. Super dark maksudnya dia istilahnya mengibaratkannya seperti busur dengan dayanya yang sangat cepat ya. Begitu ya. Yang saya penasaran dengan ya paling enggak spesifikasinya kan yang ini unggul ya Pak ya. Yang ini juga saling berimbang lah. Cuma harga kok tinggi banget. Apakah Anda akan menjawab itu dari pihak ilmiah? Oh, tidak. Oke, tidak. Jadi untuk kita kalau kita bahas ngomong masalah harga dengan Poco X3 NFC, kenapa sih? Oh, dia langsung sebut nama dia, Pak. Bocor. Oh, sabar. Ya, karena ya kan banyak dari orang-orang tanya kenapa sih Realme harga 7 Pro lebih mahal dibanding Poco X3 NFC. Yang pertama, satu dari pengecasan. Oke. Untuk di Realme dia sudah menggunakan 65 watt. Kalau di Poco Tetap pengecasan berarti kan? ya dari Iya. pengecasan dulu. Iya. Untuk di Poco dia menggunakan 30 watt. Kalau di Realme itu di sistem pengecasan Realme itu ada sistem 5 keamanan. 5 keamanan? Ya. Jadi keamanannya sudah terjamin. Terus kalau misal kita ngecas nih kan, terus terus pas bukan mode sih, pas posisi panas. Iya. Nanti itu ada penyetabilan suhu.
jadi gak gampang meledak. Kan ada dua handphone yang meledak. Ya nggak usah nyampe meledak. Panas lah. Ya, panas. Nggak gampang panas. Oke. Jadi seperti itu. Pak Eko ada yang mau dipertanyakan tentang 5 keamanan tadi? Ya itu masalah Iya. keamanannya. Kan paling nggak disebutkan lah 5 keamanan, kita kan nggak tahu apa aja. Ya untuk di 5 kamar itu ada di atas di adaptor, terus Iya. ada di kabel, terus ada di baterai. Tiga lagi. Itu tiga kan ya Pak ya? Baru tiga. Tiga kan ada. Ada Enggak, di adaptor itu di adaptor ada 2 keamanan, yang di kabel 1, terus di baterai itu 2. Jadi seperti itu. fungsi di adaptor itu untuk mengamanin handphonenya apa penggunanya? Untuk arus yang masuk ke Berarti handphonenya, berarti pengguna loss ya? Tidak diamankan ya? Entah meledaknya di adaptornya karena saking kan cepatnya. sudah ada di baterainya. Di baterai Bukan, sudah ada. kita bicara di adaptor dulu. Ya di Kan adaptor. adaptor, baterai, kabel tadi ya. Ya. Nah, untuk adaptornya itu pengamanannya buat ngamanin handphone apa mengamanin pengguna dari ledakan? Itu untuk mengamankan arus listrik yang masuk. Berarti untuk ngamanin handphonenya. Iya. Oke. Terus pengamanan di kabel itu pengertiannya seperti apa? Yaitu kemudian nanti akan di apa namanya? Diturun. Kemudian nanti di Kan nggak mungkin arus listrik keluar dari jalur, keluar dari kabel. Ya nanti difilter di sana untuk di kabel. Berarti ada posnya ya, ada satpamnya di sana ya. Ya ada security-nya. Security-nya. Oh, Oke, gitu. siap. Dan di handphonenya sendiri ada pengamanannya apa enggak? Ada di baterainya. Oh di baterainya, berarti 2 di baterai, di charger, 2 di kabel, 1 di kabel, terus 2-nya lagi Di baterai. Oh di baterai. 212. Biru Jangan, 1, 5. 5. Tadi pengamanannya di charger, kepala charger, kabel, baterai, kemudian Ya itu. untuk mesinnya sendiri aman nggak kira-kira dilalui dengan arus yang super fast tadi? Sudah aman karena dia sudah menggunakan double baterai di sana. Jadi untuk ngecasnya kecepatannya tuh dia menggunakan dual baterai di sana. Dual baterai. Dual baterai Dual maksudnya? baterai paralel. Dia untuk ngecasnya dia bukan 1 baterai yang dicas, tapi 2 baterai 4500 itu dibagi 2. Jadi ada 2 baterai di sana yang dicas. Dua baterai yang dicas untuk supaya lebih cepat lagi. Oke, gini, saya kurang paham soal itu. Kalau Pak Eko mungkin paham karena Pak Eko ini juga dia di rumahnya juga spesialis karburator mesin cuci. Jadi mungkin Kompor gas. Ini kompor gas ya. iya kompor gas. Itu saya kurang paham maksudnya seperti apa Pak Eko. Ada 2 baterai. Iya. Ya. Fungsinya apa ya? Ya, setahu saya 2 baterai itu buat 1 baterai backup sebenarnya, bukan buat keamanan. Untuk kenapa 2 baterai supaya dia ngecasnya lebih cepat. Lebih paralel kan? Iya. Bukan dari adaptornya. Bukan, dia menggunakan dual baterai di sini. Dual baterai. Oke. Biasanya kan Oke, apalah itu. Oke, kita oke, sip. Oh iya, mungkin ada yang belum tahu. Sekarang ini kisaran berapa sih Realme 7 Pro? untuk Realme 7 Pro sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Kalau Ya, tadi 45 sekitar. Kalau bocor tadi 3 RAM berapa? RAM 8 per 128 GB. Oke. Sama-sama RAM 8 harganya berapa? 3 Kalau di Realme 45. 45 di Poco 3 3.500 Enggak, berarti lebih menang di Poco dong. lebih murah. Lebih murah. Nah, ya karena fitur yang diunggulkan di Realme itu dari pengecasan, terus yang kedua itu dari layar Super AMOLED. Berapa Dimana persen sih selisihnya pengecasan sama-sama ini? Kalau untuk baterai hitung- 5.000? Ngitung itu sekitar 1 jutaan. Bukan, persentase pengecasannya. Kalau Jadi Poco itu pihak satu Poco juga jamnya, mengklaim. nya itu berapa? Kalau di Realme mengklaim untuk pengecasannya itu dari 0 sampai 100 butuh waktu 34 menit. 34 menit. Ya. Di baterai berapa? 4.500. Berarti baterai lebih kecil. Ya, lebih Sedangkan kecil. Poco lebih besar. Ibarat Cuma- orang mau ngisi air di bak mandi, ini bak mandi yang besar sama bak mandi yang kecil, otomatis lebih cepat penuhnya di bak yang kecil. Ya. Nah, berarti di situ sudah dari segi baterai sudah lebih unggulan Xiaomi loh. Karena ya memang untuk segi baterai lebih unggul di Poco X3. Cuma kita juga ada unggul yang lebih cepat. Di fast chargingnya tadi. Fast chargingnya. Super Dari casnya. Xiaomi Kopi membanggakan belum diminum. membanggakan fresh rate. Fresh rate-nya. Oke, fresh rate. Apa sih fresh rate itu tuh Mas? refresh rate itu Refresh rate, Pak. Refresh rate. Ya. Refresh rate. Nah, itu apa sih? Apa sih? Refresh itu contohnya kita untuk scrolling ya. Jadi pergerakannya itu lebih rapat sampai 120 Hz.
Maksudnya bisa Jadi gini, Pak. dimengerti lagi, bentar. Oh, iya, refresh rate itu untuk pergerakan layar Pergerakan layar. dari frame ke frame. Saya contohkan nih kalau 60 Hz itu cepat Pak pindahnya. Nggak delay pak maksudnya. Sebentar, delay itu kan ada hubungannya dengan jaringan juga kan? Iya. Jaringan lemot, mau itu fresh rate-nya mau ribuan hertz, tetap kalau Sama. jaringan lemot tetap nggak bisa. Bakalan bukanya itu bakalan lama nanti. Lama. Nah, tergantung dari ininya, jaringannya. Kalau jaringannya Berarti bagus, tidak bisa diandelin dong fresh rate yang 100. sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa saya sangat bilang sangat bisa? Cari aja handphone 3 jutaan. Apakah ada yang refresh rate-nya 120? Oh jadi sekarang yang diandalkan oleh Xiaomi adalah Harga. tetap Harga. Dan kegunaannya juga. Berarti fungsinya nggak ada dong fresh rate-nya. Jadi Ada. banggakan. Pasti ada. Toh kalau misalnya di handphone lain kita nggak usah jauh-jauh antara 7 Pro juga nggak jelek-jelek amat walaupun fresh rate-nya rendah. Paling tidak gini Pak. Tadi katanya kan untuk di game coba. Oh bukan gini. Kalau di Xiaomi kan bukan cuma untuk game. Kalau Bukan di fresh rate-nya itu kan Refresh-nya, lebih kelihatan di game. Tunggu. bukan. Pertanyaan saya tuh gini, dia bilang fresh rate ya. Refresh rate. Refresh rate ya. Dia agak gerak ya. Gimana? Ini gimana? Refresh rate ini kan bukan cuma untuk nge-game Pak. Jadi untuk scrollingnya dari menu, contoh menu ya. Menu ini pergerakan layar itu kan ada frame-nya. Oke, Persekian detik. siap. Ya kalau yang 120 itu nggak Baru niat aja udah keluar gitu ya? lebih smooth Pak. Pergerakannya lebih smooth. Oh, lebih smooth. Ya saya contohkan ini roda. Ya kalau roda makin banyak itu pergerakannya lebih bagus daripada yang roda 2. Oke, itu kan untuk di luar game ya. Di luar game ya, di menu game utama. bisa, atau Kira-kira di- teman-teman ada fungsinya nggak sih? Itu cuma buat kecepatan pindah-pindah Maksudnya gitu. itu di Bukan cepat, Pak. di menu saat kita mencari menu di HP-nya atau saat kita browsing. Semua. Jadi ya Semua. mau browsing, Kalau mau si- Instagram, Ah. YouTube, itu semuanya bisa. Ya berarti kan di browsingnya fungsinya, bukan di menunya. Semuanya. Menu juga bisa. Soalnya kalau menu itu kan biasanya bisa dibuat kita mau dibuat cepat, mau dibuat lama kan bisa iya, terserah betul. kita. Pakai X8 aja. Ah, Bener. ah, Transisi. Masuk eksklamasi. Dari